itu bukan ayam, itu sapi. Salah nggak ketika saya berkeras? Bukan ayam, itu sapi. Tidak loh, ini ayam, sapi. Kucluk. Karena nanti pemahaman ayam yang adalah sapi, bukan hanya dia imani sendiri, dia akan ajarkan kepada umat Islam yang awam juga. Maka kita harus mencegah mereka untuk melakukan itu. Dasar pijakan mereka melakukan, ada dalilnya di dalam kitab mereka, memang ada. Inilah teman-teman Kristen, aneh. Apa yang ada di dalam kitabnya malah dirubah sendiri. Nah, tadi siang itu ada dari Kristen yang ditanya, apakah terjemahan itu firman Tuhan atau perkataan manusia? Jujur dia akui, perkataan manusia. Berarti kalau kitabmu itu perkataan manusia, berarti bukan firman Tuhan. Pantas saja berubah-berubah terus. Dan tadinya dewa dirubah menjadi Allah. Kenapa begitu? Karena itu bukan firman Tuhan. Itu hanya perkataan manusia. Kita lanjut dulu. Kamu percuma diskusi kalau diskusi dengan Bang Suma tanpa akal. Kalau kamu tidak bawa akal, saudara. Kalau kau tidak punya akal, kau diskusi aja sama asu atau babi di kandang. Kurangi gaya kau. Masuk ke kandang babi, kau bicara sama babi. Cocok itu. Kalau dengan orang berakal kayak saya, maaf. Kamu bukan kelas saya. Ya, belajar lagi dulu gue masak. Belajar ngomong aja. Kau ngomong aja pun nggak jelas kok. Ya, kalau bukan karena Islam ini kasih sayang, ngapain kita habisin waktu untuk kalian? Ngomongannya ngelantur sana kemari ngomong. Pikir dulu. Cuma karena kita sayang kalian. Ngomong nggak pakai mikir deh Bang Juma kayaknya ya. Mungkin asal ini kayak orang kebelet beol ya kan. Ya, apapun alasannya Bang Bejo, makanan yang kita konsumsi setiap hari itu berpengaruh kepada watak tabiat. Ya, betul. Betul. Jorok ya, sembarangan. Ya. Menggonggong, tak ada ilmu. Berisik, menjerit-jerit semua kok. Semua tampilan mulai itu memang. Betul itu gue masak. Ya, kata Dini betul tuh Bang Juma. Dini mulai kompor itu. Bung, kalau mau diskusi dengan Bang Suma, Bung, syaratnya itu harus bawa akal. Pakai otak menghadapi kawan. Memang nggak ada otakmu. Berarti memang tuh nggak ada otak. Mengaku memang nggak ada otak. Berarti kamu nggak ada otak berarti. Berarti kau orang gila memang kan. Memang lah, kasihan kali lah. Gimana ceritanya? Coba. Ada aja orang sebodoh-bodohnya orang, kalau mau berbicara kepada sesamanya orang, itu pasti pakai otak. Kalau ada orang berbicara tidak pakai otak, itu orang apa namanya teman-teman? Sedeng, kata orang Medan. Kata orang Medan sedeng. Gila. Orang sedeng Bang. Orang sedeng. Pau kata orang Medan, betul Bang Juma sebentar di Medan banyak kali dapat dia. Itu namanya orang pau. Waduh. Dulu aku ngomong gitu di Jum gak ngerti Bang Juma kan. Sekarang di Medan tahu kan maksudnya. Ngerti. Aduh. Mantap. Di tempat Bunda Hesti dia pakai baluha, bentar lagi di Medan dia pakai jakirik. Bukan kucing lagi, jakirik. Diskusi ndak pakai otak kata dia. Ya. Kita sapa dulu si Roy. Selamat bergabung Roy. Yo, selamat malam semua. Apa cerita Roy? Apa yang mau ditanyakan atau uas apa kok? Saya ingin bertanya sama Bang Suma, sudah sejauh mana? Kristen ya kan? Iya betul. Oke. Sudah sejauh mana perjuangannya Bang Suma untuk untuk memastikan istilah-istilah di dalam kitab Kristen itu ditidakkan?
Ya minimal umat Islam itu mendengarkan bahwa ternyata ada agama yang suka yang palsu-palsu. Ada agama yang ngotot mempertahankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kitabnya sendiri. Ada agama yang mencoba untuk menegakkan ajarannya dengan cara bohong dan tipu muslihat. Minimal itu. Paling tidak mata umat Islam terbuka bahwa ternyata hanya agama Islam yang konsisten kemudian memegang firman Tuhan itu agar terjaga dan kemudian tidak ternodai. Sedangkan agama lain ternyata perkataan manusia dibilangnya firman Tuhan, kan gitu. Jadi upaya yang saya lakukan ya menyadarkan kemudian baik dari golongan Kristen yang tidak tahu menahu, apatah lagi kepada umat Islam ya mereka harus paham betul bahwa ada agama yang suka menutupi agama mereka dengan sesuatu yang palsu. Ya sebenarnya sih bukan menutupi Bang Suma, cuman mereka punya pemahaman belum sampai saja. Masa iya sih orang-orang yang duduk di lembaga Bible Indonesia Anda katakan pemahamannya nggak sampai? Ya kalau itu mungkin ya, tapi kalau yang jemaatnya kan itu kan hanya korban dari penerjemahan yang salah kan. Nah itu dia Bung. Jadi kalau terjemahan salah berarti agama itu bermasalah kan? Kenapa bermasalah? Karena satu hal yang perlu kita pahami nih, kalau kita menganggap terjemahan itu salah, tentu harus ada tolak ukurnya. Kenapa itu dikatakan salah? Sedangkan aslinya nggak ada. Bagaimana bisa menilai ini salah? Aslinya nggak ada. Tak ada tolak ukur. Kalau ada acuan, wah ini yang asli. Terjemahan keliru. Terjemahan bisa direvisi. Karena aslinya bunyinya seperti ini. Nuansa yang terkandung di dalamnya adalah ini. Nah sekarang tidak ada aslinya, kok bisa mengatakan ini keliru, ini direvisi. Karena apa direvisi? Sementara originalitasnya tidak ada. Tapi bukankah justru menguntungkan untuk Islam? Untungnya di mana? Ya paling tidak Kristen sudah setengah Islam. Waduh. Jauh setengah pula. Bukan ini begini ya kan, saudara. Maksudnya begini. Istilah-istilah Islam di dalam Kristen itu kan paling tidak kan mereka sudah pasti. Nah tadinya kan kalau Kristen itu kan Tuhannya harusnya kan Yesus Kristus. Nah dengan adanya kesalahan terjemahan, Tuhannya menjadi Allah kan sudah menguntungkan buat Islam. Kenapa diprotes lagi? Islam tidak gitu. Islam tidak seperti itu. Islam tidak kejar kemudian kuantitas. Yang dikejar Islam itu adalah kualitas. Jadi apalah gunanya orang-orang ini kemudian menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah, sementara yang mereka sembah adalah manusia. Jadi nilai itu yang harus kami tegakkan, bahwa meskipun lidah mereka itu menggunakan kata Allah, tapi yang mereka sembah manusia, itu adalah satu kehinaan bagi kami umat Islam. Kalau yang kalian sembah itu adalah manusia, anak Tuhan, anak dewa atau apapun itu tak ada hubungannya dengan kami. Tak ada hubungannya. Silakan aja dengan agama Anda, karena Islam itu punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Justru karena ini yang harus ditegakkan, maka bagimu agamamu harus kau miliki sesuai dengan keutuhan ajarannya. Jangan menambah-nambah. Kalau mau mengurangi silakan, tapi jangan menambah. Dengan cara apa? Mengambil ajaran dari agama lain masuk ke dalam. Cukuplah kitabnya orang Yahudi, kalian ambil terjemahannya menjadi kitab suci kalian. Cukup. Meskipun itu tidak ada legalitas, tidak ada hubungannya. Kitab yang datang kepada nabi-nabi Yahudi adalah untuk kaum Bani Israel. Tiba-tiba ada di agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Cukuplah itu. Jangan lagi kitab kami juga mau diambil. Istilah-istilahnya diambil pelan-pelan masuk ke dalam Bible. Lama-lama kalian menyebut
Kalau para apologet ini sudah tiada dan tiada yang menyuarakan kemudian materi-materi apologet Islam, maka sangat boleh jadi 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, buku Lukas sudah kalian sebut Al-Quran Lukas, Al-Quran Yohanes, Al-Quran Markus. Bisa jadi. Kenapa? Ya kalian suka yang palsu-palsu kayak gitu, kalian suka. Kalian pertahankan, kalian ngotot untuk memperjuangkan. Bahkan sekarang itu sudah mulai muncul akal-akalan kayak si RK. Kemudian siapa lagi tuh? Pokoknya muncul akal-akalannya. Edis. Muncul akal-akalan bahwa Kristen yang lebih dulu menggunakan kata Allah tuh. Dengan berbagai macam cara. Dia munculkan kemudian Latin, Bible, kemudian terjemahkan Arab. Ada yang kayak gitu. Saya sempat nonton si RK gitu. Oh, ini Anda tidak ngerti. Yang dimaksud kitab asli itu adalah yang ori pada saat pewahyuan. Nah sekarang kalau Anda berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, orinya berarti Ibrani. Kenapa lari ke bahasa Arab? Yang Ibrani pun juga itu kan bukan ori juga, itu kan terjemahan dari Aramaik juga. Maksudnya? Yang jelas dari Aramaik pun diterjemahkan ke Yahudi pun tidak pernah mengenal kata Allah, itu saja. Nah itu dia, betul. Artinya tidak ada jalan untuk Kristen menggunakan kata Allah. Sedangkan orang Yahudi aja kagak menurut saudara. Apalagi kalian, kan begitu poinnya. Kan begitu poinnya. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, ada apa? Kalian tidak beriman kepada Allah. Tapi kenapa ada dalam Bible? Ini muatannya apa dipakai kata Allah ini? Latah? Atau Kan apa? Bang Suma sendiri kan tahu proses penerjemahan kenapa sampai bisa ada kata Allah di dalam kitab Bible Kristen. Bukankah Bible itu antar kodeks itu muncul kemudian upaya untuk menerjemahkan, dan ketika revisi terjemahan itu dianggap keliru, bukankah direvisi? Bukankah 2023 kemarin juga kembali direvisi? Kenapa kata-kata Allah Alkitab ini tidak bisa direvisi? Apa kira-kira alasannya? Kalau alasannya secara pasti saya tidak ini, cuman kalau saya menduga-duga itu kan karena sudah faktor keterbiasaan kan, kalau mau dirubah sekaligus kan nanti orang kaget. Allahu Iya kan? Akbar. Coba Masya bayangkan Allah. kalau sudah selama 300 tahun umat Kristen percaya bahwa nama Tuhannya itu Allah, tiba-tiba dihilangkan, kan jadi kaget kan? Atau tidak ada upaya untuk mempensiunkan iblis, karena nggak mungkin iblis pensiun, sehingga iblis harus tetap gencar menyesatkan umat manusia dengan perangkap-perangkap yang iblis pasang. Bisa jadi seperti itu, karena tak ada dasarnya. Orang Kristen tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Itu dulu. Umat Kristen tidak menyembah Tuhan yang disembah umat Islam. Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Allah. Latinnya Allah. Kalian baca Allah. Itu dulu. Umat Kristen tidak mengakui Tuhannya umat Islam. Tapi kenapa dipakai? Bukankah Tuhan kalian Yesus? Bukankah Tuhan kalian Allah? Bapa? Bukankah Tuhan kalian Roh Kudus? Pahit-pahitnya Tuhan kalian adalah Yahweh. Tak ada hubungannya dengan Allah. Lalu kenapa gigi memperjuangkan, mempertahankan dengan berbagai macam alasan? Itu makanya saya katakan, kenapa agama saudara saya Kristen ini suka yang tidak sesuai dengan aslinya. Aslinya dari kitabnya, alias kalau bukan asli kan palsu tuh. Jadi bahasa sederhana saya supaya mudah dikonsumsi. Kenapa saudara Kristen ini gampang sekali kemudian ya memasukkan data-data dari kitabnya sendiri.
Sebenarnya bukan bukan kalau menurut saya ya, sebenarnya bukan memalsukan, itu hanya kesalahan terjemahan yang sudah terlanjur diyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan itu disadari. Ya kalau saya sendiri secara pribadi ya saya menyadari bahwa itu kesalahan terjemahan, dan saya sendiri merasa bahwa ya memang benar bahwa ada yang keliru di dalam penerjemahan itu, tapi bukan berarti ada niat untuk maksudnya memalsukan. Kalau memalsukan itu kan tahu yang asli apa yang aslinya tapi dibikin dalam bentuk lain. Nah, yang jemaat itu kan korban. Saya rasa orang Kristen ini pintar-pintar kan, cerdas-cerdas. Mereka tahu nama Tuhan mereka itu Theos. Tahu, orang Kristen itu tahu, orang Kristen itu paham. Mereka tahu abad kedua, abad ketiga, abad keempat, kemudian ketika ditemukan manuskrip, tidak ada bahasa Indonesia di situ dan tidak ada di sana manuskrip bahasa Arab. Mereka tahu itu, mereka tahu, mereka paham. Mereka sangat paham. Sembahan mereka adalah Theos. Pahit-pahitnya yang saya katakan tadi Yahweh. Coba di-Indonesiakan. Jadinya apa kalau Theos? Jadi dewa. Lalu kenapa harus jadi Allah? Alasan logisnya adalah, rasionya adalah karena umat Islam yang mayoritas ini menjadi sasaran pemurtadan. Maka Tuhannya disama-samakan. Kata Paulus dalam 1 Korintus 9:20-21, kepada orang Yahudi aku seperti Yahudi, meskipun aku bukan Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, saya berpura-pura menjadi penganut Taurat, meskipun saya tidak taat Taurat, supaya saya banyak memenangkan banyak penganut Taurat. Nah, sama di Indonesia, sama. Kepada orang Islam, saya berpura-pura menuhankan Allah, meskipun saya tidak menyembah Allah, agar saya banyak memenangkan jiwa-jiwa dari penyembah Allah. Itu. Yang kedua, Filipi 3 nomor 18. Ya. Terkait Yesus, kata Paulus, mau diberitakan dengan cara mengelabui, atau dengan cara jujur, atau dengan cara palsu, aku tetap bersuka cita. Jadi memang sudah diajarkan. Memang sudah diajarkan. Jadi mau kayak mana lagi? Satu-satunya kekuatan ya kami juga harus melawan, menggaungkan, menyuarakan ini. Apakah sebenarnya tidak sebaliknya? Karena ketika Injil yang dari bahasa Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada saat itu kan melibatkan umat Muslim juga. Jadi kalau dari sudut pandang kami pribadi, justru yang sebenarnya pada saat Injil mau disebarkan di Indonesia ini, kemungkinan karena ini melibatkan Muslim, jadi kan disuruh tuh terjemahkan Injil itu ke dalam bahasa Melayu. Tapi dari penerjemah yang dilibatkan pada saat itu dari Muslim memasukkan istilah-istilah Islam. Jadi yang sudut pandang yang mungkin bahwa Muslim niat memasukkan istilah Islam itu tujuannya untuk mengislamkan ajaran baru yang mau dimasukkan ini. Yang terjadi adalah perintah dari penguasa yang sifatnya muatannya pemaksaan kepada para ulama, pada para kiai untuk menerjemahkan kemudian Bible ke dalam bahasa Melayu. Jangan dibalik-balik. Islam itu tidak licik. Tidak ada kemudian orang yang mau mengislamkan orang dengan cara-cara menipu. Bagaimana ceritanya? Lalu bagaimana sampai istilah Islam itu ada di dalam Bible kalau tidak ada niat dari Islam untuk mengislamkan Kristen? Ya, karena perintah. Karena perintah dari penguasa. Anda harus tahu bahwa di tahun 1662
Belanda sudah menerjemahkan kemudian Bible mereka dalam kata Allah. Tahun 1662. Sedangkan yang Anda maksud seorang ustadz dari Malaysia, bukan di Indonesia, di Malaysia, menggunakan kemudian kata theos itu ke dalam bahasa kata Allah. Itu di tahun berapa? Ya berarti kan kesimpulannya kan bukan kesalahan Kristen kan, bukan niat dari Kristen untuk apa yang sering Anda katakan bahwa Kristen ingin mencuri, kan itu yang memasukkan kan Islam kan? Sekarang begini Bung, ini jangan kita berbicara mengenai Tuhan, berbicara tai ayam saja, berbicara tai ayam, jangan berbicara Tuhan. Ketika ada orang yang kemudian Anda perintahkan, Bung, ya paman, tolong kamu balurin wajah saya skincare dong. Ya, ternyata yang dibaluri tai ayam. Kira-kira Anda biarkan tidak? Atau Anda rubah, atau Anda pura-pura. Lah, ini ada tai ayam di pipi saya, itu kan gara-gara kamu. Jadi biarkan aja mengering sampai menjadi tompel. Memang kayak gitu. Ya kan bisa diterima tahu kalau itu tai ayam. Hah? Sudah baunya sudah jelas, rasanya sudah jelas, massa yang ada di pipi Anda sudah sangat jelas, masih mengatakan bukan teh ayam. Theos sudah jelas itu adalah sembahan dalam bahasa Yunani kalian, kitab kalian. Masuk ke Indonesia jelas-jelas bukan Allah, tapi adalah dewa. Tapi masih juga mengatakan, oh kami tidak sadar, oh kami mabut. Maksudnya begini. Apa ini? Ini masalah Tuhan loh, masalah tai ayam aja itu susah. Iya, susah orang menerima, sabar. Susah orang menerima orang waras ada tai ayam di pipinya, sadar itu tai ayam tapi tidak mau dirubah, tidak mau dibersihkan. Susah untuk diterima kalau itu waras. Ini masalah tai ayam aja, sepele, sepele. Ada kemudian sebuah sosok agama mengaku sebagai jalan kebenaran. Tahu bahwa yang disebut itu bukan sembahannya, dibiarin. Oh, itu kan salah terjemah. Yang bisa jadi itu adalah upaya untuk Islamisasi. Malah dibolak-balik. Malah dibolak-balik. Kemungkinan kan? Gimana Kemungkinan. Kemungkinan kecil. Kemungkinannya itu 0,0%. Itu cuma ucapan orang-orang kepepet. Bagaimana Anda bisa menuduh orang sengaja menyimpan teh ayam di pipi Anda, sudah tahu itu teh ayam, lantas Anda mengatakan bahwa ya ini kemungkinan supaya saya dilihat jelek daripada dia, biar dia ganteng. Ini sengaja disimpan di pipi saya ini supaya saya ini busuk, dia yang harum. Ini apa? Sakit. Itu salah itu Bang, semua salah itu. Salah. Sekarang kalau ada salah terjemah, sudah tahu salah terjemah dan ini adalah kitab yang dianggap suci, tapi tidak dirubah. Apa itu bukan sengklek namanya? Kesalahan itu ketahuan ketika sudah selesai. Nah, sekarang tidak bisa dirubah. Pada saat awal itu sudah ketahuan, tidak perlu diterjemahkan. Sekarang tidak bisa dirubah. Justru karena tidak ketahuan. Sekarang tidak bisa dirubah. Setelah diketahui sekarang nggak bisa dirubah. Kan bisa dirubah. Nah, kenapa nggak dirubah? Ya kan butuh proses toh. Tinggal ambil air di keran, lap pipi Anda pakai sabun, dah selesai. Ngapain pakai sandiwara radio dulu? Belum ada air mas, mau beli sampo dulu mas, mau datangkan dulu tukang untuk membetel ini teh ayam di pipi saya mas. Ngapain ada yang kayak gitu-gitu? Tinggal cuci, blok, selesai. Terbitkan kemudian Bible versi baru, tak ada kata Allah, selesai, aman. Inilah yang ku bilang, agama Anda ini kenapa punya masalah ribet kali gitu loh. Usilnya minta ampun. Enggak ribet Usilnya Bang. Enggak ribet. Itu juga makanya kami butuh bantuan seperti Bang Suma ini untuk menyuarakan itu. Jadi saya sendiri mensupport kalau Bang Suma menyuarakan itu, karena ini tugas dari Muslim juga, karena ini gara-gara kelakuan dari Muslim juga dulunya. Jadi ya tidak bisa hanya Kristen.
Aduh. Sudah berapa tahun kita sosialisasikan itu Bang Juma ya? Sudah berapa Lempar tahun batu media sembunyi sosial tangan ini. banyak. Lempar batu sembunyi tangan ini bang. Ini, ini seperti Ini imbas dari kesalahan penerjemahan itu, kami yang Kristen ini jadi korban. Masa Tuhan kami Yesus kok jadi Allah, kan Allah ini. ini seperti halnya ini Bang, seperti halnya begini. Sebenarnya saya tidak salah Pak Jaksa, karena sebenarnya yang saya curi itu adalah talinya, tapi sapinya ikut. Yang sapi ini saya nggak ada urusan Pak. Saya ke sana cuma ngambil tali. Masalah sapi saya nggak tahu kalau ternyata di ujung tali itu ada seekor sapi. Ya saya ngambil tali aja kok. Tapi dia ikut juga, mau tidak mau ya sapinya saya potong. Tapi niat saya bukan ngambil sapi Pak. Demi Tuhan saya cuma mau curi tali untuk jemuran. Tapi ternyata sapinya diam-diam juga Dari sisi ikut. hukum itu tidak akan Ini dihukum yang terjadi sebetulnya. saat sekarang. Kami yang tertuduh. Salah sendiri, sapinya siapa suruh ikut? Orang curi tali po. Tidak ada yang mau ambil sapi. Salah sendiri, siapa mau ikut? Nah, inilah yang kamu alami sekarang Bung. Kamu menyalahkan sapinya. Kamu menyalahkan kami. Salah sendiri, kenapa salah terjemah? Kan lucu. Ini Bukan Kristen yang menerjemahkan. Waktu itu alamak Islam yang Bung. menerjemahkan. Bung, kenapa Kristen menjadi kayak anak bayi yang disuapin teh ayam mau, disuapin teh sapi mau? Kenapa? Oh, kami makan teh ayam karena kami kan disuapin. Kami nggak tahu apa-apa. Kok jadi kayak gitu sekarang? Memang waktu itu tidak tahu apa-apa, karena pada saat itu kan yang ada hanya Islam di Kalau manusia anaknya Maria saja kalian bisa rubah menjadi Tuhan, masakan kata Allah kalian tidak bisa rubah menjadi Theos? Kok sekarang kayak jadi orang tanpa tulang kalian? Anaknya orang nih dari suku Yehuda nih, cucunya Daud, sepupunya Yohanes, kalian bisa rubah menjadi Tuhan. Masa kata Allah tidak bisa kalian rubah kembali menjadi Yahweh atau Theos? Kan lawa-lawa agama ini. Jadi lelucon. Pada era digital, pada masa kemudian semua serba mudah, hanya untuk menghapus kata Allah, susahnya minta ampun. Seakan-akan seperti disuruh sunat dan hilangkan semua batangnya. Lucu kan? Kemarin 2023 kata Isa Al-Masih dilepas, dirubah menjadi Yesus Kristus. Bisa. Yang tadinya babi dirubah menjadi babi hutan. Bisa. Kenapa Kalau kata itu memang Allah? mudah Bang Suma. Kenapa Karena kata istilah Allah Isa Tuhan itu kami tidak ini ada mudah, di dalam susah Bible. untuk dikeluarkan di dalam Bible? Kenapa? Padahal kata Isa Al-Masih dihapus, tapi kata Rasul masih dipakai. Padahal itu adalah gelar dari Nabi Isa. Kata Alkitab dipakai, padahal itu adalah kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Kan lucu, Nabi Isanya dihilangkan, tapi gelar-gelar Nabi Isa masih dipakai. Yang mengajarkan Kira-kira Alkitab solusinya itu bagaimana Bang Suma? yang mengajarkan Alkitab itu Nabi Isa. Yang mengajarkan kemudian kata Rasul itu Nabi Isa. Yesus tidak pernah mengajarkan kata Rasul. Yesus tidak pernah mengajarkan kata Alkitab. Kalau Isa dan Yesus beda menurut kalian, kenapa istilah-istilah Nabi Isa tidak dihilangkan semuanya? Coba, ada apa kalau ada sebuah agama kayak begini aneh? Aneh menurut saya, aneh. Kan begini Bang Suma, dulu kan Islam yang memasukkan itu. Kalau mau dikeluarkan ya Islam yang harus mengeluarkan itu. Dulu kan saya cuma ngambil tali. Kalau Bapak mau ambil kembali sapinya ya silakan, suruh sendiri sapinya balik. Gimana pemikiran Anda? Kok licik sekali sih? Kenapa agama Anda itu licik sekali? Kenapa agama Anda itu mengajarkan Anda licik seperti itu, cerdik seperti biawak? Kenapa?
harusnya kesalahan terjemahan itu yang disalahkan itu Muslim bukan Kristen. Iya. Karena kami jadi korban jadinya. Jadi dia yang jadi korban. Iya kan? Allahu Tadinya kami Akbar. menyembah Yesus. Allahu Akbar. Kalian masukkan kata Allah, Seakan-akan kalian orang menyembah Belanda Allah. itu mengatakan begini, jangan salahkan kami, salahkan pribumi. Kenapa mereka tidak membentuk satu negara kesatuan? Kenapa dulu masih kerajaan-kerajaan? Akhirnya kami datang. Kalian yang memancing kami datang mau menjajah. Kalian yang salah. Alamak. Kenapa ada sebuah agama mengajarkan umatnya kayak biawak begitu, Bang? Kenapa? Ya sudah Bang Suma, lanjutkan sudah perjuangannya. Saya support Bang Suma. Aduh, saudaraku. Saya sangat mendukung perjuangan Bang Suma. Semoga itu cepat ini supaya Kristen juga itu jadi ini tuh, jadi tahu Tuhan jadi benar. yang disembah yang benar. Iya, betul. Jadi selama ini belum benar. Bagus. Thank you, Roy. Sudah menyembah terhadap Yesus itu sudah benar. Cuman gara-gara ada diselipkan kata Allah lagi, akhirnya Tidak benar. tidak benar. Roy, ikutlah kepada 200-an orang Kristen. Aduh. Itu PLAI. Makanya saya kasih tahu tadi, seharusnya Islam itu senang. Paling tidak Kristen itu sudah setengah Islam. Itu kan sudut pandang dari sisi yang berbeda. Iya. Itu namanya akal bulus, Bang. Akal bulus itu namanya, saudaraku. Aduh, gimana ceritanya ini, teman-teman? Ya sudah ya, aku turun ya. Iya, silakan Bang Roy. Lanjutkan perjuanganmu. Siap. Jangan kau suka lempar batu sembunyi tangan di luar ya. Baik Bang, saya turun ya. Terima kasih. Oke Bang, oke sama-sama. Makasih Bang Roy, sudah berdiskusi dengan baik Bang ya. Makasih Bang. Salam buat keluarganya. Gimana itu Bang? Bisa pula dia tuh dulu. Heran. Lama-lama itu kawan itu. Saya tujuannya cuman apa? Tujuanku itu cuman curi tali, Pak. Sapinya ikut. Lama-lama kali Bu. Saya tidak tahu menahu tentang sapi. Yang kucuri itu cuman tali. Ternyata sapinya ikut. Ujungnya aja Pak. Sapinya ikut. Saya tidak ada niatan untuk sapi. Dia aja yang ikut. Gitu. Pak. Oke teman-teman, silakan. Siapa tahu masih ada. Di bawah jadi banyak yang bilang mau diskusi maju. Banyak yang typing di bawah udah nggak percaya Yesus Tuhan. Apa kalian nggak ngerti Kristen? Masih banyak oten-oten di bawah itu. Ayolah, akak menyembah-nyembah apa ini? Hei, akak Kristen. Marne sama tuson. Siapa-siapa yang ada ilmu lah, ya jangan seperti si Gumasak. Jakiri juga dia itu. Gila, kayak Bang Roy tadi bagus tuh bertanya, kalau lucu-lucu tapi bertanya, ada adabnya, itu dihargai. Ya. Assalamualaikum, Si Roy kemana si Roy? Jahir, selamat bergabung. Islam yang Kristen. Apa ini? Suaranya kayak hilang gitu. Wih, kepental Bang Juma. Kepental Bang Juma. Kena report atau gimana? Bang Rija, selamat malam Bang. Rija, suaranya kok kayak gitu? Hei, Rija Jahir. sehat, Jahir. Apa kabarnya Rija? Alah, turun dia. Aduh, ngapain kalian report di sana? Kalau kalian nggak sanggup jawab, skip aja.
Emang kayak gitu ya ajaran kalian, ajaran kasih. Ajaran kasih apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Filipus. Oma, datang pula pendeta ini, pendeta Filipus. Pendeta Filipus. Saya nyimak di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah kok dari awal sambil ketawa-ketawa gitu loh. Siapa sih yang nyuri tali tadi? Aduh. Iya, sapi-sapinya dibawa. Jadi Sapi aku dibawa. Aduh. Itu pasti yang ngajarin Ustaz Filipus itu, Pak. Tep layar yuk. Ramekan ke tep layarnya. Ini udah ada yang goncang ini. Yang paling heran itu Bang, kok Islam pula yang ini. Ya, Bang Andi juga udah turun. Yuk, di tep layarnya yang banyak, yuk. Jangan lupa lock area-nya, biar kuat komalnya. Sorry. Gangguan. Oh, apa kabar nih dokter gangguan? Oke. Dokter gangguan ini. Selamat bergabung dokter gangguan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Lain pula salamnya ini. Ya lain, agak lain memang. Agak lain. Islam apa Kristen kau? Kalau udah agak lain ku tengok semua ini. Apa cerita? Islam apa Kristen kau? Agak lain kau. Wah, penyembah pohon. Penyembah pohon gimana? Pohon lah, pohon Maksudnya ini beringin. apa nih? Penyembah pohon. Penyembah pohon maksudnya? Apa Ya, ada agama? masalah dengan Islam atau penyembah Kristen? Apa masalahmu dengan penyembah pohon? Bang, Pohon nggak ada Bang di sini mau naik komol itu bukan untuk jago-jagoan Bang. Ditanya baik-baik. Aku agama penyembah pohon. Masalah kalian apa? Nggak ada Bang, mau menyembah pohon apa mau sendal jepit kek. Mari, kami bahas Aduh, datang. Wih, jalan setan nyembah pohon. Yang ini kecil. ajaran simbolis. Woi, Ya, ajaran simbolis doing. Dah. Penyembah pohon, penyembah bom aja. Nggak jujur kau. bom ganti. Kalian itu si pele gana-gana, si pele begunya itu. Penyembah pohon si pele begu. Nggak ngerti-ngerti. Aku ya emang Oh ya, Bang. jak kirik. Betul mak kajol majak kirik. Betul itu. Itu sama. Iya, sor kali aku sama orang kayak ini. Jak kiriknya semua. Datang itu Bang. Iya. Amelia, selamat bergabung Amelia. Horas ton di dingin, pirton di matugu. Amelia, apa kabar? Amelia, horas. Ela sodok bangan di buka mitna. La sodok bangan katai. Amelia, selamat bergabung. Alamak. 4 deh. Waduh, kok makin turun semua orang. Bantu tatap layar yo, saudaraku. Sampai pecah HP-nya. Aduh. Kencangkan dulu tap-tap layarnya. Rungkat nanti, nggak ada lagi komal kita. Membal-bali kasih jak kirik. Oke. Beli dikit. Selamat bergabung. Kuat ini. Oh, beli dikit. Oh, Beli dikit aku mainkan lagi ha. Nah, itu beli dikit. Kecil kali suara katanya kecil. Kecil. Oh, mak. Kecil.
kumpulkan ini semua, kuputar lah ini semua.